Silakan duduk. Shalom. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa minggu ini merupakan minggu pertama kita ada di tahun yang baru. Selamat datang buat Pak Monang dan Ibu Esther yang menikmati suasana Medan. Ya baik, tahun 2024 di bulan Januari ini gereja mengangkat satu tema, yaitu tentang perkenanan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya saudara, berapa banyak saudara yang percaya bahwa kalau kita ada di awal tahun menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita itu karena Tuhan. Amin. Amin. Ada banyak orang yang tidak bisa berkesempatan untuk menikmati seperti ini. Jadi kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan itu yang menuntun kita sampai pada hari ini. Nah, saya ajak kita semua, mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus tentang perkenanan Tuhan. Dengan jelas dikatakan hari ini adalah hari perkenanan itu. Waktu ini adalah waktu penyelamatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lihat di dalam kamus kata perkenanan Tuhan itu artinya perhatian Tuhan yang terarah kepada kita. Ya, perhatian Tuhan yang terarah kepada kita. Saudara, ketika kita ada di dalam perkenanan Tuhan, sadarlah bahwa perhatian Tuhan itu sedang terarah kepada kita. Kalau bilang terarah saudara, saya membayangkan kalau orang lagi nonton bola kaki saudara. Dia lagi lihat jagoannya itu mengantar bola, saudara. Itu biar orang mau bagaimana di sampingnya, dia tidak peduli saudara. Dia tetap pandang jagoannya itu sampai ketika bola itu masuk gawang saudara, sorak-sorai terjadi. Nah saudara, Tuhan itu menaruh perhatiannya kepada kita. Yang setuju bilang amin. Kata perkenanan saudara, itu di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata kesep. Kata kesep artinya dari yang tidak layak dilayakan. Amin. Kita ini mantan-mantan tidak layak saudara. Yang setuju bilang amin. Kita orang yang jatuh. Kita sudah terjatuh. Dan kita seharusnya tidak layak. Tetapi oleh perkenanan Tuhan, Dia angkat hidup kita. Dia buat kita jadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca ayat yang tadi Paulus dengan penekanan yang kuat kepada jemaat di Korintus bahwa kamu itu ada di dalam perkenanan Tuhan. Dan kapan perkenanan itu terjadi? Hari ini. Paulus tekankan hari ini, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang perkenanan Tuhan, berarti kita harus ingat bahwa ada perkenanan dunia di sekeliling kita. Perkenanan dunia dengan segala triknya saudara, yang berusaha untuk merasuk pikiran kita, membuat kita untuk tergiur dengan segala kenikmatan dunia. Dan saudara, ketika kita di luar perkenanan Tuhan, pasti dunia menggiring kita ke arah yang tidak baik. Saudara, berbicara tentang perkenanan Tuhan berarti fokus hidup kita harus terarah kepada Tuhan.
Kalau tadi kata perkenanan itu sendiri berarti Tuhan mengarahkan pandangan kepada kita. Saudara, pernahkah saudara mengalami keadaan seperti begini? Saudara sedang fokus melihat seseorang, ya. Saudara sedang mengarahkan perhatiannya untuk melihat seseorang. Mungkin anak-anak kita yang Vision Show pernah di sini, mamanya lagi mengarahkan pandangannya lihat dia, tapi dianya tidak lihat. Dianya cuek, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan perhatiannya kepada kita. Dan kita juga harus mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Berada di dalam perkenanan Tuhan berarti kehidupan kita dengan Tuhan itu ada connect, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengikuti perkenanan Tuhan pasti dia berbeda dengan dunia ini. Amin. Dunia hari-hari ini penuh dengan kejahatan, saudara. Saya punya teman pendeta sama-sama, saudara. Anaknya dikirim ke Surabaya kuliah. Bapak mamanya berusaha untuk menjamin semua yang terbaik. Minta mobil dikasih, minta apa saja dikasih. Tapi anaknya, saudara, terlibat di dalam pergaulan yang tidak baik. Laki-laki tapi cantik, saudara, ya. Pria tampan tapi cantik, saudara. Masuk di dalam pergaulan yang tidak baik. Saudara, kalau kita tidak memfokuskan perhatian kita kepada Tuhan, dunia gampang menggiring kita, saudara. Saat ini banyak hal yang terjadi. Kita lihat di media, saudara. Laki-laki, anak-anak yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng. Mereka sudah penampilan lebay, saudara. Ya, sudah penampilannya tidak bagus, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenanan Tuhan berarti kita harus memandang Tuhan. Tuhan juga memandang kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan bahwa sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, perkenanan Tuhan itu penting dalam hidup kita. Yang setuju bilang amin. Penting sekali perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena perkenanan Tuhan itu punya kaitan erat dengan keselamatan, saudara. Hidup di dunia ini sementara. Alkitab berkata 70 tahun lebih dari itu penderitaan. Ada orang tidak sampai 70 tahun sudah dipanggil, saudara. Hidup di dunia ini sementara, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu, saudara, kita harus sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tahu hidup kita di dalam tangan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Saudara, Tuhan tidak izinkan atau Tuhan tidak suka kalau kita tergiring masuk di dalam perkenanan dunia. Kenapa? Karena Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia. Saudara, kita ada di dunia. Kita kerja, kita beraktivitas, kita hidup penuh di dunia. Tetapi hidup kita harus beda dengan dunia. Yang setuju bilang amin. Kalau orang menikmati yang tidak baik, tipu-tipu dan sebagainya, saudara anak Tuhan, saudara harus beda dari itu. Amin. Tidak ada dosa putih, tidak ada dosa hitam, saudara. Karena itu kita harus sungguh-sungguh dengan perkenanan Tuhan ini. Perkenanan Tuhan ini yang menentukan langkah kita selama engkau ada di bumi beberapa puluh tahun. Dan terakhir engkau ada di kekekalan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada satu pribadi yang Tuhan pakai kata begini, aku menemukan. Aku menemukan. Coba kita baca. Di dalam Kisah Rasul 13 Kisah Rasul 13 ayat 22. Saya baca. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat
Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Aku telah mendapat Daud. Saudara, kata ini kalau kita baca, kita bisa renungkan begini. Kayak Tuhan itu jalan-jalan gitu ya. Di antara sekian banyak orang, Tuhan jalan-jalan, Tuhan cari gitu. Sekian banyak orang, tiba-tiba Tuhan dapatkan seseorang yang bernama Daud ini, saudara. Lalu Tuhan bilang begini, aku mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Abraham tidak pernah Tuhan bilang engkau berkenan di hatiku. Padahal Abraham itu luar biasa. Dia mempertaruhkan hidupnya sungguh-sungguh, saudara. Tapi Alkitab tidak tulis, aku mendapatkan Abraham yang berkenan di hatiku. Ya, saudara, Daud, Tuhan bilang begini, aku dapatkan. Kata dapatkan ini, saudara, waktu saya baca itu Tuhan luar biasa. Biarlah perkataan itu turun kepada saudara. Pagi hari ini, saudara, di awal tahun, di minggu pertama, biarlah rohmu dengan Tuhan connect. Dan saudara dapatkan pesan Tuhan. Tuhan dapatkan saudara pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Saudara, Daud adalah pribadi. Saudara, Tuhan bilang aku dapatkan Daud hambaku yang hidupnya berkenan di hatiku. Dan dia melakukan perintahku. Saudara, kenapa tidak yang lain, saudara? Tetapi Daud. Semua orang tahu cerita buruk Daud, saudara. Saudara, Daud orang yang tidak sempurna. Dia pernah jatuh. Dia punya cerita masa lalu yang cukup tidak menyenangkan, saudara. Gempar bagi Israel saat itu. Tapi ingat, kata perkenanan dari kata kesep, dari yang tidak layak dilayakkan. Amin. Saudara, pagi hari ini kita ada di tempat ini, kita bukan malaikat-malaikat yang suci, saudara. Kita orang-orang yang pernah terjatuh. Tapi ingat, cari perkenanan Tuhan itu. Biar dari yang tidak layak, kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang menjadi poin penting untuk kita renungkan. Kenapa Daud, orang yang kotor, tangannya penuh dengan darah, orang yang merancangkan kejahatan, orang yang pernah jatuh di dalam kasus yang perzinahan dan sebagainya. Dia merancangkan kejahatan, saudara. Dia menyuruh Uria untuk maju berperang. Dan di samping itu dia melakukan hal yang tidak baik terhadap istrinya Uria, saudara. Hal yang tidak baik. Tetapi alasan apa yang mendasari sehingga Tuhan bilang, aku mendapati Daud, hambaku yang berkenan di hatiku. Saudara, saya renungkan ada beberapa hal yang menjadi alasan. Dan biar poin-poin yang saya bagi ini jadi pesan Tuhan bagi kita. Yang pertama, saudara, kenapa Daud menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan? Yang pertama, karena Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sekali lagi, kenapa Daud menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Karena Daud adalah orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Tawarik 29 ayat 10 dan ayat 20, itu di dalam ayat-ayat itu Daud memerintahkan orang-orang Israel untuk memuji-muji Tuhan. Padahal situasi saat itu orang Israel sedang dihajar habis-habisan oleh bangsa Moab, bangsa Amon. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang kasar, orang-orang yang ahli di dalam berperang. Mereka di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi Daud bilang, pujilah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud punya kesukaan untuk memuji Tuhan. Saudara, karena itu membuat hati Tuhan
menyukai Daud, saudara. Saudara, saya mau bilang, orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, orang yang berada di pusat hatinya Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang tidak tepuk tangan berarti dia tidak suka memuji dan menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Dia memuji dan menyembah Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 164 berkata bahwa 7 kali dalam sehari Daud memuji Tuhan. Pertanyaannya, kita satu hari berapa kali, saudara? 1 koma atau setengah begitu? Daud 7 kali loh, saudara. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Kenapa Daud sampai habis-habiskan waktunya? Dia seorang raja, pasti dia punya kesibukan, pasti dia punya banyak beban. Tapi kenapa dia habiskan waktunya di hadirat Tuhan? Karena dia merasa bahwa ketika dia memuji Tuhan, ada ketentraman sejati yang dia dapatkan. Di dalam ayat berikutnya, di dalam 119 ayat 165 dikatakan bahwa ketika dia memuji Tuhan, dia mendapatkan ketentraman yang sejati. Saudara, ada banyak persoalan dalam hidup kita. Ada banyak beban yang kita pikul, saudara. Ada banyak tanggung jawab yang seolah-olah kita tidak mampu. Ambil waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Daud lakukan itu, saudara. Dan dia merasa ketentraman dalam hidup dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud punya kesukaan untuk memuji Tuhan. Alkitab berkata bahwa ketika dia menjadi gembala di padang untuk menggembalakan beberapa ternak dari orang tuanya, dia sudah ambil kecapi untuk memuji-muji Tuhan. Ya, ketika dia jadi orang penting, orang terpandang, saudara, dia masih tetap memuji-muji Tuhan. Ketika dia diurapi dan menjadi seorang raja yang punya penguasaan di Israel, dia masih tetap memuji-muji Tuhan. Saudara, Daud suka memuji Tuhan. Kadang-kala kita memuji Tuhan dalam waktu-waktu khusus, saudara. Tapi ketika semua jadi nyaman bagi kita, kita lupa memuji Tuhan. Daud ini dari padang sana, gembalakan kambing domba beberapa ekor, dia sudah memulai memuji Tuhan. Mungkin dia sambil nyanyi, sambil gembala, dan dia nyanyikan lagi. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ini hati karena dia tahu bahwa perhatian Tuhan itu sedang terarah kepada dia. Perlu campur tanganmu. Dia butuh campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Mengasihimu. Amin. Di padang tidak ada orang. Daud ditemani oleh beberapa ekor kambing domba. Tapi dia arahkan pandangannya kepada Tuhan. Ingin mengenal. Dia berkata, ingin mengerti. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Saudara, Daud dengan Tuhan punya hubungan yang intim. 7 kali dalam sehari ia menghabiskan waktunya di hadirat Tuhan. Pesan Tuhan bagi kita, mari kita fokuskan di awal tahun ini, bangun hubungan dengan Tuhan. Berikan waktumu dengan Tuhan. Jangan nonton, saudara, nonton drama Korea, saudara. Nonton terus mulai. Jangan, saudara. Ambil waktu dengan Tuhan. Saya mau bilang, pekerjaan kekal
bagi seorang anak manusia yang percaya Tuhan, pekerjaan kekal adalah memuji dan menyembah Tuhan. Karena memuji dan menyembah Tuhan saat kita ada di bumi, kita memuji dan menyembah Tuhan. Sampai di sorga sana pun pekerjaan kita adalah memuji dan menyembah Tuhan. Pengkhotbah hanya di bumi saja. Saya khotbah hanya di bumi saja. Bapak Gembala khotbah hanya di bumi saja. Kita berdoa pun cuma di bumi, saudara. Karena ketika di sorga kita sudah bertemu dengan Bapa. Tugas kita cuma memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu saudara, tidak penting suaramu bagus, saudara. Mungkin pas, tapi hatimu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Daud, Alkitab berkata bahwa 7 kali sehari ia memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin kita baru mulai satu kali, saudara. Mulai. 1 kali pun kadang-kadang saya sering lihat orang begini, saudara. Begitu dia dengar radio gitu ya, lagu bagus gitu, lagu rohani bagus. Dia dengar tiba-tiba lagu pop muncul gitu. Waduh, menyenangkan, kayak sejuk sekali gitu. Saudara, mari kita cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ekspresi cinta Tuhan itu kita beri pujian kepada Dia. Kenapa Daud memuji Tuhan? Karena Daud sadar Tuhan yang layak dipuji. Pencapaian kita, keberhasilan kita, posisi kita itu bukan segalanya. Tuhan yang nomor 1 dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, selain Daud memuji dan menyembah Tuhan, Daud tetap ada di dalam pengurapan Tuhan. Ya, Daud tetap menjaga pengurapan yang Tuhan kasih kepada dia. Saudara, setiap orang yang percaya Yesus itu ada urapan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat kondisi kenapa Daud jaga betul-betul urapan. Daud hidup betul-betul di dalam pengurapan. Kenapa? Karena Saul pernah diurapi Tuhan. Saul pernah diurapi Tuhan. Tapi Saul gagal menjaga urapan itu. Sehingga akhir hidup daripada Saul sangat tragis, saudara. Daud menjaga pengurapan itu. Alkitab berkata bahwa ketika Samuel datang mengurapi Daud, sejak itulah Roh Allah menguasai hidup Daud. Daud jaga. Daud tahu bahwa segala sesuatu bisa didapatkan di dunia. Tapi pengurapan itu cuma datang dari Tuhan. Amin. Karena itu kita perlu jaga urapan. Kita bersyukur ya saudara. Berapa banyak saudara yang hadir di malam tutup tahun kemarin? Yang hadir saja angkat tangan. Ya, tidak terlalu banyak ya. Banyak juga sih tapi ada libur. Ya, saudara, kita bersyukur bahwa di gereja ini semenjak Kupang Baru ini ada, saudara, kita sudah memulai bahwa menutup tahun di gereja. Menutup tahun, membuka tahun kita di rumah Tuhan. Kita diurapi Tuhan melalui Bapak Gembala. Terima pengurapan. Orang yang diurapi Tuhan itu tanda perkenanan Tuhan ada padanya. Amin. Saudara, kita berjalan di sepanjang tahun ini. Ada banyak hal yang terjadi. Tetapi di malam tutup tahun kita datang di rumah Tuhan. Kita terima pengurapan dari Tuhan. Kita tandai itu dengan perjamuan kudus. Dan kita percaya bahwa berjalan dalam 365 hari itu. Berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Daud menjaga pengurapan itu. Dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayat ke-7 kalau tidak salah 9 berkata begini. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya dengan merenungkan firman siang dan malam. Jadi saudara, kita menjaga urapan itu dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Jaga urapan itu.
Karena urapan itu hilang dari kita, hidup kita tidak akan baik, saudara. Saul mengalami itu. Daud dengan Saul ini berjalan bersama-sama. Tetapi akhir hidupnya Daud dimuliakan Tuhan. Saul hilang, saudara, dari cerita di Israel. Saudara, mari kita jaga urapan yang ada pada kita. Yang ketiga, saudara, kenapa Daud menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Karena Daud menjaga hati yang baik, ya, menjaga hati yang baik. Saudara, menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penguasa, itu banyak dukungan tetapi banyak juga lawan, saudara. Banyak orang yang support kita tetapi banyak orang yang menginginkan kita gagal, kita jatuh dan sebagainya. Ada banyak problem yang dihadapi, tetapi Daud tetap menjaga hatinya. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dia tahu bahwa antara dia dan Tuhan. Saudara, Amsal bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara mau berjalan di dalam tahun 2024 dengan hal yang baik, saudara jaga hatimu. Saudara mau untuk hancur, berarti hatimu rusak, saudara. Karena itu, saudara, kita ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menjaga hati kita. Orang yang gagal menjaga hati, maka dalam hatinya akan muncul hal-hal yang tidak baik. Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, jangan ada amarah, hindarilah pertengkaran, hindarilah perselisihan. Kenapa harus hindari? Karena itu tidak berguna, saudara. Pertengkaran, perselisihan, amarah, dendam itu dimulai dari hati, saudara. Amin. Dimulai dari hati. Karena itu siapkan hatimu jadi wadah yang terbaik. Biar menyimpan hal-hal yang baik dari Tuhan. Saudara, orang baik itu akan muncul lewat perkataannya. Kalau hati kita baik, perkataan kita juga pasti baik. Tapi kalau hati kita rusak, saudara, perkataan kita tuh silet juga masih baik, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga hati dengan baik, saudara. Saudara, Daud pribadi yang menjaga hati. Menjaga hati ini penting, saudara. Karena ketika kita gagal menjaga hati, maka kita akan menemukan banyak lawan, banyak musuh di sekitar kita. Kita akan menempuh jalan yang tidak baik, saudara. Berawal dari gagal menjaga hati. Karena itu mari kita jaga hati kita dengan baik, saudara. Motivasi kita harus benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Saul gagal menjaga hati. Dia membangun tugu. Harusnya itu untuk mengingat kebaikan Tuhan, mengagungkan kemuliaan Tuhan. Tetapi dia membangun tugu itu dengan kalimat bahwa lalu Saul membangun untuk dirinya. Saudara, kalau kita gagal menjaga hati, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Jaga hati kita dengan baik. Yang terakhir, saudara, kenapa Daud ditemukan jadi pribadi yang berkenan? Karena Daud hidup dalam pertobatan. Ya, kita semua tahu Daud pernah jatuh. Tetapi ketika Nabi Nathan datang menasihati dia, ketika Nathan datang menegur dia, dia tidak menjadi orang yang ekstrim lalu menentang Nathan, tetapi dia tunduk. Dan di dalam Mazmur 51 ayat yang pertama, coba kita buka Mazmur 51 ayat yang kedua saya baca. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar
akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Aku sadar. Ada banyak orang buat salah tapi tidak sadar. Ya, saudara, Daud sadar. Daud sadar dia orang yang terjatuh. Hidup di dalam pertobatan itu rahasia kita untuk menerima kunci masuk kerajaan surga. Bukan sekedar jadi jemaat, saudara. Saya baca satu statement begitu, ditulis begini. Apa perbedaannya orang rohani yang duniawi dan orang duniawi yang rohani? Itu banyak yang membahas itu dan agak panas gitu, saudara. Saudara, kita jadi orang rohani yang betul-betul rohani, saudara. Hidup di dalam pertobatan. Hidup sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Roma 12 bilang, jika kita tidak jadi serupa dengan dunia, maka pikiran kita tuh harus berubah. Supaya apa? Kita bisa membedakan mana yang baik, yang sempurna, yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, Daud sadar. Dia akui kesalahannya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil. Dia mengampuni, bahkan dia menyucikan kita. Saudara, Tuhan itu setia, saudara. Sejak dalamnya kejatuhan kita, segelap-gelapnya masa lalu kita, tapi ketika kita datang kepada Dia, Dia Bapa yang baik. Dia terima kita apa adanya. Dia tidak menghitung pelanggaran kita. Justru Alkitab berkata sejauh timur dari barat dilupakan semua perbuatan kita. Kita harus datang kepada Tuhan. Sadar bahwa kita orang yang pernah terjatuh. Sadar bahwa kita orang yang pernah gagal. Sadar bahwa kita orang yang tidak benar. Kita datang kepada Tuhan. Kebenaran itu untuk membenarkan kita. Saudara, saya tutup dengan ada tutup dengan satu hal ini. Saudara tahu dua orang murid Yesus, yaitu Yudas dan Petrus. Ya, kita semua tahu, anak sekolah minggu juga tahu. Namanya hampir sama, akhirnya itu SS gitu. Yudas dan Petrus. Saudara, antara Yudas dan Petrus ini, mereka sama-sama punya kesalahan di hadapan Yesus. Mereka sama-sama punya pelanggaran di hadapan Yesus. Ya, Yudas menjual Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Bahkan antara Yudas dan Petrus, itu Petrus punya banyak sekali pelanggaran yang dilakukan. Selain dia menyangkal Yesus, Petrus dengan emosionalnya kadang-kadang berkata yang tidak dipikir lebih dahulu, ya, habis bicara tidak lakukan, saudara. Saudara ingat di perjamuan malam itu dia bilang begini, sekalipun semua orang tinggalkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Petrus, saudara. Tapi ketika penyamun Romawi itu datang, orang yang lari adalah Petrus ini sendiri. Tetapi saudara tahu, kasih setia Tuhan itu ajaib, saudara. Perkenanan Tuhan untuk Petrus itu luar biasa. Ketika Yesus mati dan dia bangkit, orang yang pertama Yesus cari adalah Petrus, saudara. Alkitab berkata bahwa Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, 3 kali Yesus tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus bilang, ya, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan Yesus bilang bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Saudara, Petrus dan Yudas hilang di peredaran. Tapi Petrus muncul, dipakai Tuhan luar biasa. Dua-dua punya kesalahan, dua-dua punya pelanggaran. Tetapi perbedaannya adalah Yudas hilang, tapi Petrus datang kepada Yesus. Sekalipun dia tahu dia punya kesalahan yang banyak, dia menyangkal Yesus. Ayam berkokok 3 kali,
dan semua orang tahu bahwa itu Petrus. Tapi dia tidak mau pusing dengan itu, saudara. Dia datang kepada Yesus. Dia akui semua itu. Dan saudara, Tuhan pakai Petrus luar biasa. Kesaksian di dalam Kisah Para Rasul itu banyak hal yang Petrus lakukan dengan pengurapan yang kuat dari Tuhan. Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan pagi hari ini. Mari hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tidak ada yang bisa membanggakan hidupmu, hartamu, kekayaanmu, posisimu. Tidak akan bisa membanggakan engkau. Kecuali engkau ada di dalam perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena ketika engkau ada di dalam perkenanan Tuhan, pandangan Tuhan sedang terarah untuk hidupmu. Dan tahun ini mungkin ada banyak visi atau sesuatu yang ingin dicapai. Tapi di luar perkenanan Tuhan sia-sia, saudara. Karena itu datang kepada Tuhan. Kita seperti Daud yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Kita seperti Daud yang hidup menjaga urapan yang ada di dalam diri kita. Kita seperti Daud yang setia menjaga hati dan hidup di dalam pertobatan. Biar firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Dan kita pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Berikan tepuk tangan.